Halo gengs, jumpa lagi dengan gue Erem Aditya di Audio Noob, channel yang bakal bahas seputar audio khususnya mobile recording. Nah, kali ini gue mau ngucapin dulu terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, share, like, subscribe channel ini. Tentunya ini membuat gue makin semangat untuk bikin konten-konten baru. Buat yang belum subscribe, masa sih? Oke, kali ini gue mau ngejelasin tentang lanjutan tutorial GarageBand pada iPad ataupun iPhone. Gue bakal jelasin bagaimana cara mixing, khususnya bagaimana menambahkan efek plus bonus konten di akhir video. Stay tune. Oke guys, langsung aja kita buka projectnya. Nah, project ini kebetulan gue udah buat di video part 1 sebelumnya. Pertama-tama kita lihat di bagian atas nih ada track control atau channel strip orang bilangnya. Di paling atas ada track setting, di dalamnya ada quantize untuk merapihkan tempo track MIDI, lalu ada transpose, ada recording multitrack. Lalu kembali lagi ke depan, teman-teman bisa atur volumenya. Ini sama dengan yang ada di sini ya, makanya ketika gue gerakin di sini juga bergerak sama. Lalu panning ini untuk kanan kiri, ini berarti misalkan pianonya agak lebih ke kiri atau lebih ke kanan seperti itu. Lalu ini solo dan ini mute. Jadi teman-teman bisa mau dengerin, misalkan mixing pengen cuma dengerin track pianonya atau track vokalnya doang. Ya udah pilih aja solo ini. Selanjutnya, nah ini yang menarik. Di bagian sini ada settingan untuk plugin dan EQ. Jadi teman-teman bisa nambahin efek seperti kompresor, equalizer, delay dan lain sebagainya. Contohnya adalah di sini misalkan kita coba dengerin pianonya, itu kita bisa rubah equalizernya di bagian bawah sini. High-nya bisa kita tambahin jadi lebih bright, atau kita tambahin bassnya lebih ngebass seperti itu ya. Ini misalkan gua kurangin bassnya sedikit, lalu gua tambahin high-nya sedikit supaya lebih bright ya. Lalu sebelah sini ada kompresor, yang pasti bukan kompresor untuk tambal ban ya. Nah, buat teman-teman yang kelewat penjelasannya, silahkan klik di sini. Gue udah pernah ngejelasin tentang basic kompresor. Lalu di bagian bawah ini ada master effect, ada echo dan reverb. Nah, sekarang kita coba dengerin bedanya echo dengan reverb seperti apa. Echo memang bikin karakter agak delay seperti itu suaranya. Nah, di sini kita bisa pilih macam-macam echo yang bisa kita gunain. Nah, itu echo. Selanjutnya adalah reverb. Nah, misalkan kita coba reverb. Reverb itu semacam efek ruang ya, guys. Jadi lebih megah, lebih lebar gitu. Reverbnya juga kita bisa pilih guys. Di sini. Mau yang default, ambience, cathedral, club, large hall. Misalkan gue pilih large hall. Kalau tips dari gue adalah sebenarnya teman-teman bisa nambahin reverb tipis pada setiap track gitu ya, supaya kesannya kayak musiknya main di suatu ruangan yang sama. Jangan cuma teman-teman kasih reverb pada satu track aja gitu, apalagi terlalu banyak pada satu track sementara yang lain nggak dapet. Jadi lebih baik kasih tipis-tipis supaya kesannya mereka main pada satu ruangan yang sama. Nah, selanjutnya misalkan gue pada gitar nih ya, track gitar. Misalkan gue tambahin kompresor, kita bisa tambahin efek selain yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya kita buka ini. Nah, di sini teman-teman bakal ngeliat ada kompresor dan visual equalizer. Kompresornya kalau teman-teman klik, dia akan ada pengaturan secara detailnya. Ya, settingannya ada rasionya, ada attack, ada gain, ada mix, segala macam. Equalizernya juga ternyata kita bisa klik juga di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa bikin full screen di sini dan bisa kecilin lagi di sini.
Nah, teman-teman bisa ngelihat pakai analyzer frekuensi di sini untuk melihat sinyal apa yang aktif berbunyi. Nah, selain dari susunan efek bawaannya, kita bisa juga edit susunannya dengan mengklik di sini. Lalu di sini ada pilihan plus. Kalau kita klik plus, nanti akan muncul efek-efek yang bisa kita tambahkan seperti chorus, distortion, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan gue tambahin chorus sedikit di sini. Ini kan yang udah disediain sama GarageBand. Kita bisa juga nambahin audio unit. Bisa dari plugin-plugin yang kita beli gitu atau plugin gratis yang ada. Lalu juga Apple juga nyediain di sini beberapa plugin asik juga di sini. Tambahin wider misalkan. Nah, wider ini adalah plugin gratis untuk bikin audionya lebih terasa stereo. Jadi lebih terasa lebar ya guys. Dan enaknya adalah plugin ini bisa kita edit urutannya. Karena kalau di GarageBand yang paling atas berarti adalah efek yang akan diproses lebih dulu. Misalkan kompresor duluan, baru yang paling terakhir adalah equalizer. Kita bisa rubah urutannya. Misalkan kita pengen equalizernya di paling atas, lalu kompresornya kita pindahin ke paling bawah. Nah, dengan merubah susunan ini, itu bisa merubah karakter bunyi hasil akhirnya juga guys. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda dengan hanya merubah susunan ini. Piano tadi udah, sekarang kita coba drum. Nah, di sini drum gue akan tambahin reverb sedikit supaya dapat efek ruang yang sama dengan track lain. Bass gue nggak tambahin reverb karena dia harus clean ya, terutama untuk musik seperti ini ya. Oke, nice. Nah, sekarang gue mau edit vokalnya. Hujan seperti biasa kita tambahin reverb dulu. Aja, ikan teri diasinin. Echo sedikit. Jangan menangis aja. Echonya mungkin gue mau pilih yang quarter pergi note jangan nih. Dipikirin. Hujan gerimis aja. Ikan teri diasinin. Jangan menangis aja. Oke, segini. Gue mau kasih kompresor. Hujan gerimis aja. Ikan teri diasinin. Nah, untuk vokal sekarang gue mau tambahin plugin. Di sini ada serangkaian plugin. Gue bisa on. Nah, ini plugin-plugin bawaan dari GarageBand-nya. Ada overdrive, track reverb. Nah, misalkan gue mau ganti overdrive-nya. Gue edit, bisa gue delete. Misalkan gue mau tambahin de-esser. Ini plugin berbayar dari FabFilter supaya intonasi s itu bisa dikurangin sama dia. Gitu. Hujan gerimis aja. Nah, jadi setiap itu dikurangin sama dia. Diasinin. Jangan menangis aja. Lalu backing vokalnya misalkan, kalau backing vokal gue pengen agak satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi kesannya lebih stereo ya guys. Kita tambahin reverb agak banyakan sedikit supaya dia kedengeran lebih ke belakang. Gue naikin sedikit vokal utamanya. Backing vokalnya gue turunin. Yang pergi jangan dipikir.
Oke, sekarang gue mau kasih bonus tip buat teman-teman seandainya mau mengirimkan project ini ke orang lain, tapi orang lain tersebut tidak punya efek yang sama dengan kita. Caranya cukup simple, kita bisa gunain fitur merge. Misalkan pada track vokal ini, gue nggak mau ngerubah-rubah lagi misalkan. Begitu gue merge, efek-efek yang gue udah setting tadi akan bergabung menjadi audio track baru. Dan ini jangan khawatir, project teman-teman sebelumnya sebenarnya sudah dibuatkan kopinya oleh si GarageBand. Begitu juga dengan track MIDI, teman-teman bisa merge drum, gitar, bass, keyboard, track MIDI ini menjadi audio. Kali aja seandainya perangkat device iPad jalanin banyak MIDI itu berat, itu bisa kita merge di sini. Satu bonus tips lagi adalah teman-teman bisa nambahin effects di sini. Mungkin agak kurang cocok dengan genre musik ini ya. Ini lebih cocoknya buat mungkin EDM atau dance music. Seandainya udah, teman-teman bisa ngelihat di sebelah sini. Hasil dari efek tadi itu ada di paling bawah. Teman-teman bisa edit atau misalkan nggak suka bisa di delete.